Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa inna akramakum 'indallahi atqakum. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Al-ayat, sadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Puja dan puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kita nikmat yang apabila kita hitung satu persatu tentu kita tidak mampu untuk menghitungnya. Salah satu nikmat yang jarang kita syukuri adalah nikmat sehat dan nikmat umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mentakdirkan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak henti-hentinya semoga terlimpah ruahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga melimpah kepada keluarganya, sahabatnya. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat nanti kita, keluarga kita, anak turun kita dan orang-orang yang kita kasihi diaku menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Tak terasa kita sudah memasuki bulan yang ke-12 di tahun 2023. Sebulan lagi artinya kita memasuki tahun 2024. Dan kalau kita menghitung jatah umur kita secara hitungan bertambah, tetapi kalau melihat jatah yang Allah berikan kepada kita semakin berkurang. Yakin atau tak yakin, percaya atau tak percaya, setiap kita pasti memiliki batas waktu kehidupan. Batas waktu kehidupan itu sering kita kenal dengan istilah ajal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sesungguhnya setiap umat itu punya ajal, punya batas waktu. Dan apabila batas waktu itu telah sampai, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan dan tidak bisa pula dimundurkan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ketika batas waktu kehidupan telah sampai pada seseorang, maka kewajiban kita yang hidup adalah memandikan, mengafani, mensolati, dan memakamkan atau menguburkan. Dan ketika jenazah itu diantar ke liang lahat atau liang kubur, maka ada 3 hal yang akan mengiringinya. 2 hal akan kembali dan 1 hal akan menemani. 3 hal atau 3 perkara itu adalah keluarganya, harta bendanya, dan amal salehnya. Ketika jenazah diiring dari rumah duka menuju ke pemakaman, maka 2 perkara itu akan kembali ke rumahnya, yaitu keluarga dan harta bendanya.
Dan satu perkara yang akan menemani seseorang yang telah datang ajalnya itu, yaitu amal salehnya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam kitab Daqaiqul Ahbar dikatakan, innal qabra yunadi kulla yaumin khamsa marrah. Sesungguhnya kuburan itu yunadi kulla yaumin khamsa marrah. Setiap hari memanggil-manggil manusia, mengingatkan manusia, hei manusia, hei manusia. Begitu kurang lebih kata kubur, tetapi kita tidak mendengarnya. Kata kubur yang pertama, ana baitul wahdah. Hai manusia, sesungguhnya aku kubur itu adalah rumah kesepian, rumah kesendirian. Kita semua akan masuk ke dalam rumah kubur, ke liang kubur sendiri, tidak ada teman. Maka kata kubur itu, faj'al laka mulisan biqiraatil Qur'an. Maka jadikanlah olehmu teman, bawalah olehmu teman di alam kubur untuk menemanimu biqiraatil Qur'an, dengan membaca Al-Quran. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam hadis lain kita sudah menghafalnya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sungguhnya Quran akan datang pada hari kiamah menjadi syafaat bagi siapapun yang membacanya. Peringatan yang pertama, kata alam kubur kepada manusia, ana baitul wahdah. Sesungguhnya aku ini adalah rumah kesendirian, rumah kesepian. Makalah bawalah teman dengan membaca Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, kubur itu memanggil kita, wa anna baitu dzulmatun. Dan aku ini adalah rumah kegelapan. Kita di rumah, lampu mati begitu gelap, apalagi di alam kubur begitu gelap gulita, tidak ada lampu yang menemani kita. Maka kata alam kubur, fanurani bisolatil lail. Makalah bawalah cahaya di alam kubur itu dengan solat malam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, solat malam yang kita lakukan akan menjadi cahaya bagi kita di alam kubur nanti. Sebagaimana dikatakan kuburan kepada kita, ana baitu dzulmatun, aku adalah rumah kegelapan. Maka berikanlah cahaya kepadaku dengan membaca, dengan melaksanakan qiyamul lail. Yang ketiga, kata kuburan, hadirin rahimakumullah, wa anna baitut turab. Dan aku adalah rumah debu. Aku adalah rumah debu. Betapapun mewahnya kita hidup di dunia ini, maka ketika wafat, ketika meninggal dunia, bantal kita adalah tanah, kasur kita adalah tanah, semuanya tanah. Apa kata kuburan? Fahmil firasa wa huwa amalus salih. Maka bawalah ranjang dari dunia ini, maka bawalah ranjang dari dunia ini dengan melaksanakan amal saleh, amal-amal kebaikan. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah, ulaika khairul bariyah, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka mendapatkan sebaik-baiknya balasan, yaitu diberikan surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, dan mereka kekal di dalamnya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kita semua akan meninggal dunia. Bantal kita turab, debu. Ranjang kita turab, debu. Alas kita pun turab, debu. Maka bawalah ranjang dari dunia ini dengan melakukan amalan-amalan saleh. Yang keempat, kata kuburan, wa anna baitul afra'i fahmil tiryaqi wa huwa bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, aku ini adalah rumah binatang buas. Ada ular di dalamnya,
yang siap memakan kita di alam kubur. Ada belatung-belatung di dalamnya. Maka bawalah penawar. Apa penawarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Mau makan membaca bismillah, mau bepergian membaca bismillah, mau kemanapun melakukan hal-hal yang baik, kita dianjurkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Maka kelak di alam kubur, ketika kita berada di dalam alam yang penuh dengan binatang buas, bismillahirrahmanirrahim itu menjadi penawar bagi kita. Yang kelima, hadirin rahimakumullah, kata alam kubur, wa ana baitun su'al munkar wa nakir, fa aksiru ala dhaghri qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku ini rumah atau tempat pertanyaan mungkar dan nakir. Maka perbanyaklah engkau membaca di atasku, di atas dunia ini, selagi masih hidup. Perbanyaklah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka engkau akan mampu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkar dan nakir. Dalam sebuah riwayat dikatakan, man qala la ilaha illallah mi'ata marrah kulla yaumin. Barang siapa membaca la ilaha illallah 100 kali setiap hari, maka dia akan dibangkitkan dari alam kuburnya seperti cahaya bulan purnama. Dalam hadis marfu dari Sayyidina sahabat Ali karamallahu wajhah, barang siapa yang membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali setiap hari, maka dia akan diberikan rasa aman di alam kubur, akan diberikan rizki dari yang tidak disangka-sangka, dan akan dibukakan pintu surga untuknya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Itulah 5 panggilan alam kubur kepada kita. Apa kata alam kubur? Yang pertama, aku adalah rumah kesendirian, maka bawalah teman dengan membaca Al-Quran. Yang kedua, aku adalah rumah kegelapan, maka terangilah aku dengan sholat qiyamul lail. Yang ketiga, aku adalah rumah debu, maka bawalah ranjang dari dunia ini dengan melakukan amalan-amalan saleh. Yang keempat, ana baitul alfa'i, aku adalah rumah binatang-binatang buas yang beracun, maka bawalah penawar dengan sering-sering membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kelima, aku adalah rumah pertanyaan mungkar dan nakir, maka perbanyaklah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Ada 2 amalan yang sering kita lakukan, yang dianjurkan oleh ulama. Setelah tasyahud akhir, kita disunnahkan atau dianjurkan membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nari jahannam wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min syarri fitnatil masyaihid dajjal. Ketika kita sholat membaca tasyahud akhir berakhir, maka kita dianjurkan membaca doa itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, dan lain dan seterusnya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah agar kita aman dari siksa kubur adalah membaca Quran surat Al-Mulk pada setiap malamnya. Man qara'a tabarakalladzi biyadihi mulku kulla layatin mana'ahu Allahu biha min adabil qabr. Barang siapa yang membaca tabarakalladzi biyadihi mulku ila akhir setiap malam, maka Allah akan menjaganya dari adab kubur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, dan ketika telah datang ajal kita, Allah panggil kita dengan panggilan yang merdu, dan kita akan mendapatkan nikmat kubur dengan panggilan ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannati. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تخزي قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان من بلاد المسلمين وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.